Ini sudah agak seberapa gapok, ini tak tahu ini masih layak enggak. Ini sebenarnya kalau maling mau masuk mah senang ya, makanya oke langsung kita masuk, geng. Ini juga lumayan luas, geng. Ya, tuh. Salah laki-laki. Oh iya, yang paling penting ini, geng. Nih, tuh. Tuh, apa sajadah untuk sembahyang. Jadi dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk sembahyang ya. Sembahyang tetaplah ingat kepada Tuhan, karena kita ini bekerja keras seperti apapun, kalau Tuhan belum mengizinkan kita kaya, kita nggak bisa kaya. Jadi harus meminta dulu kepada Tuhan. Tuh. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya ya, Yainal Story. Oke geng, di video kali ini sesuai dengan request para sahabat kita yang dari Indonesia, ini nih suruh mereview rumah saya yang tempat rumah TKI ya, tempat saya lah, tempat saya tidur di Malaysia seperti apa. Ini thumbnailnya tadi geng, tapi ini bukan rumah saya ya. Ini cuman apa, gudang yang sudah tidak dipakai. Baiknya nggak usah berlama-lama, langsung kita sepil rumahnya, oke? Memang sih nggak seberapa cantik, tapi ya biar kalian itu nggak penasaran ya, kalau masuk ke Malaysia itu seperti inilah rumahnya, geng. Nah ini kalau dari luar, geng, nih itu ada pidunya, ada api, jadi api itu apinya ada ya. Nah ini tempat bil api, jadi kalau apa itu petugas TNB Malaysia itu naruh apa resepnya itu taruh di sini, geng, di sini. Nah ini tembok memang ada sedikit sudah rusak ya, geng. Ini sudah agak seberapa gapok, ini tak tahu ini masih layak enggak. Ini sebenarnya kalau maling mau masuk mah senang ya, makanya dari itu, geng, saya sarankan untuk kalian semua yang merantau ke Malaysia ya, jadi jangan pernah ditinggalkan barang yang berharga di rumah ya, seperti uang dan lain-lain seperti itu. Dan ini moto untuk saya bekerja, ini tempat kawan saya, itu tempat motonya Pak Ci saya. Nah ini ada tempat untuk bekerja, geng ya, alat-alat untuk bekerja ini agak sedikit kotor, geng, karena kalau kita bersihkan pun juga percuma, karena banyak ayam dan juga anjing yang berkeliaran. Itu baju untuk bekerja. Dan kalau saya haus, geng, biasanya saya itu mengait air kelapa dari sini. Nih tuh, air kelapa yang segar. Tandas ada di belakang sana tuh, geng, tuh nampak tak, ada di belakang sana. Dan bawah itu sayuran pisang, jadi kalau biar kita itu bisa mengirit gitulah, geng ya. Itu ada daun ubi lain-lain lah, geng. Nampak semak kan. Pasal belum diracun. Ini sebenarnya sudah masa racun, tapi belum ada masa lagi, masih pekerjaan itu masih padat. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, langsung kita masuk ya, geng. Ini, geng, kita nyalakan dulu rumahnya, lampu ted. Nah, tuh lampunya ada atas. Oke, langsung kita masuk, geng. Nah seperti ini, geng, gelap ya, kasih hidup dulu, geng. Nah nih, ini pertama, ini pintu masuknya tadi. Nih, karena di sini tempat TKI, tempat orang rumah untuk bekerja ya, jadi ya seperti ini, geng, agak sedikit rusuh, ada sedikit kotor ya. Nah ini tempat duduk, tapi ini jarang saya pakai, geng, tempat duduk ini, geng. Saya itu biasanya kalau duduk itu di dapur, karena kalau mau minum air ke apa itu biar senang. Nah ini, dan semua ini semua alat-alat bekerja, geng. Ini tong racun, geng, tong racun bekas racun ya, racun rumput. Nah ini alat-alatnya untuk meracun rumput ini di sini tuh pakai ini, geng. Ya, jadi nggak ada yang manual, semua itu pakai engine di sini ya, kecuali kalau manen sawitnya saja. Kalau manen sawit itu masih manual. Nah seperti ini. Ini juga lumayan luas, geng. Ya, tuh. Ini ada 1 2 3 4 bilik. Oke, masuk ke tempat bilik saya, geng ya. Nah gelap, geng, kasih nyala, geng. Nah ini, geng, bilik saya, geng. Ini saya saya malas apa, buang-buang saja ya, lepas tidur bangun tak mau kasih bersih, memang malas saya, biasalah laki-laki. Oh iya, yang paling penting ini, geng, nih, tuh. Tuh, apa sajadah untuk sembahyang. Jadi dimanapun Anda berada, jangan lupa
untuk sembahyang ya. Sembahyang tetaplah ingat kepada Tuhan, karena kita ini bekerja keras seperti apapun, kalau Tuhan belum mengizinkan kita kaya, kita nggak bisa kaya. Jadi harus meminta dulu kepada Tuhan. Tuh, ini tempat saya rokok, geng. Ini rokok saya, kalau beli rokok itu macam ini, geng, biasa pakai kartun ya, nggak pernah saya pakai bungkus, geng. Sekali beli itu 5 atau 6 kartun untuk 1 bulan. Tapi ini jangan ditiru ya, geng. Ini sangat merusak badan sebenarnya, nggak bagus untuk kesehatan ya. Nah, tempat saya seperti ini, tempat tidur biliknya ya lumayan luas ya, lumayan luas. Itu untuk biasa saya ngonten tuh di sini, geng. Biasanya saya ngonten tuh ya. Nah, ini, geng, ini alat-alat yang mau saya kirim ke kampung, geng. Karena saya ini rencana mau pulang kampung, jadi sudah saya siapkan barang-barangnya, tinggal menunggu masa lalu pulang kampung lah kita gitu. Nah, saya keluar lagi ya, geng. Ya, yang tadi saya tunjuk yang dari luar itu agak rusak-rusak ya, geng, tapi kalau dari dalam tak, geng. Jadi rumah di Malaysia ini memang papan, tapi ini dalam itu dilapisin apa ya, plywood itu triplek lah kalau bahasa Jawanya ya, seperti itu. Dan tidak lupa ada kipas angin juga, karena di sini cuaca itu panas, geng. Pakai kipas juga aman lah, kalau hanya sekedar untuk tidur, tempat tinggal saja aman lah, nggak ada apa-apa. Dulu saya racun itu pakai ini, geng, sebelum ada engine seperti itu ya. Ini semuanya tempat bahan alat-alat untuk bekerja, geng, semuanya ya, semuanya untuk bekerja. Nah, ini bilik lagi, ini bilik kawan saya, ini juga bilik kawan saya juga. Nah, ini ada kipas lagi, geng. Nih, biliknya seperti ini ya, biasa lah ya, geng, orang laki-laki macam ini. Nah, ini juga ada bilik lagi, geng. Nah, itu yang tidur itu orang Blitar, geng. Kalau ini orang Ponorogo. Dapur ya seperti ini, geng. Agak sedikit kotor ya, malu saya, geng. Aduh. Nih, jadi kalau misalnya pulang kerja itu saya biasa lepak-lepak di sini, di situ tempat tidur itu, sana tempat duduk itu. Jadi semua itu berkumpul di sini. Kalau malam biasanya di sini tuh agak lumayan ramai, geng, karena perkumpulan para TKI yang ini kebetulan di sini tuh semuanya Jawa, geng. Ini saya pun juga ada petisi juga, geng. Ya meskipun sudah agak buruk ya, saya kasih hidup dulu, geng. Dan di sini tuh memang rata-rata papan, geng. Dan tidak lupa ada kipas juga, kipas angin, karena di sini tuh sangatlah panas, geng. Jadi kalau masak itu di sini. Nah, kalau misalnya menyimpan barang-barang yang seperti daging, ikan, itu saya simpan di dalam sini, geng. Tapi kalau yang kering-kering itu biasa saya taruh di kotak almari itu. Dan di sini tuh api sudah jelas ada ya, saya hidupkan tadi. Air ada juga, ini airnya, geng. Ini air, dan ini tempat mandi. Tempat mandinya ini karena sudah rusak, geng ya, jadi kita taruh tong biasa seperti ini ya, enggak, karena kalau mau ngeripe ini agak susah, geng, banyak, karena ini sudah rumah lama ini ya, sudah bendet-bendet macam itu, sudah agak bocor lah, seperti itulah, geng. Kalau ukuran rumahnya ini nggak tahu ini berapa ya, ini 612 mungkin, tak tahu lah, seperti itulah lebih kurang, geng. Dan alat-alat masak di sini semuanya juga ada. Tapi kalau masalah beli makan, geng, beli makan itu beli sendiri. Tapi kalau api air itu alhamdulillah adalah. Ya memang nggak seberapa cantik, yang penting nyaman gitu aja, geng. Tapi ini untuk TKI yang lama, geng. Termasuk saya kan sudah lama ya di sini. Saya masuk di sini itu tahun 2015 bulan 7. Jadi lebih kurang sudah 8 tahun. Nah, untuk para sahabat-sahabat semua yang baru masuk ke Malaysia sini ya, itu insya Allah rumahnya nggak seperti ini, geng. Karena kalau rumah yang saya tempati ini nih, kalau bos itu gini, geng, prosesnya gini, geng. Bos itu kalau mohon permit itu dokumen kerja ya, untuk kulinya memohon ke Indonesia itu harus menyediakan ladang untuk bekerja, terus alat-alat untuk bekerja, rumah yang layak. Nah, rumah itu salah satunya ya, malah yang paling penting. Jadi rumah itu yang dicek nantinya. Kalau dulu itu belum ada cek-cekan seperti itu katanya dulu ya. Tapi kalau sekarang itu harus dicek rumahnya. Rumah tempat tinggal TKI itu
harus dicek. Ini termasuk kepedulian Bapak Presiden kita, geng, Bapak Jokowi ya. Ini peraturan dari Bapak Jokowi yang diturunkan ke Malaysia gitu. Jadi harus layak. Jadi kalau rumah yang saya tempatin ini sebenarnya tidak layak karena saya ini permit yang lama ya. Jadi masih bisa gitu. Yang penting nyaman. Saya nggak merasa keberatan, saya merasa nyaman gitu. Nggak ada komplain sama sana sini. Oke. Nggak masalah, yang penting gaji lancar, bos jujur, itulah yang paling penting. Karena niat saya di sini kan hanya untuk mencari uang ya, untuk bekerja. Nah, kalau yang sekarang itu nggak bisa, geng, nggak bisa rumah seperti ini. Kurang-kurang ya rumah seperti rumah taman, rumah bukan, kalau nggak yang saya tahu yang sekarang itu rumahnya itu sudah rumah batu atau yang pakai bata itu, geng, batako seperti itu. Yang rumah lama-lama seperti ini kalau memohon di tahun ini tuh nggak bisa sekarang. Nah, tapi ini untuk khusus TKI Malaysia yang resmi, yang pakai permit. Termasuk saya pun pakai permit, geng, pakai dokumen kerja gitu ya. Tapi kalau Anda itu masuknya pakai kosong atau ilegal, wah itu saya tak jamin, geng. Saya tak jamin kalau yang ilegal, karena ilegal itu kamu masuk ke Malaysia sini pun sudah melanggar peraturan. Jadi kalau kamu malah mungkin di Malaysia sini malah jadi buronan, dikejar-kejar sama polisi atau imigrasi seperti itu, geng. Jadi ya seperti inilah, geng, tempat tinggal sementara lah ya. Kalau dihitung jam baru sebentar saja, geng, kita balik ke rumah ini. Lebih lama di kebun ya. Habis tidur di rumah mungkin pukul 7 seperti ini ya. Mungkin pukul 7, pukul 10 sudah tidur. Bangun pukul 7 lagi sudah berangkat kerja. Jadi ya nggak seberapa lama sih di rumah, yang mungkin cuman di rumah itu untuk makan, tidur, sudah berangkat lagi, geng. Ya seperti itulah, makanya banyak sekali rata-rata para TKI ataupun TKW, orang yang bekerja di luar negeri lah, itu rata-rata bisa dibilang awet muda. Karena kenapa? Dia nggak pernah memikirkan hal-hal yang lain. Pemikirannya dia hanya bekerja, kayak hidup itu nggak ada variasinya gitu loh, geng. Cuma gitu-gitu aja. Tapi kadang-kadang ya bosen juga ya. Ya memang lah, kalau setiap bulan itu memang lumayan bisa kirim ke keluarga sekian. Tapi ya rasanya di sini cuma macam itu, dan memang jauh dari keluarga ya. Mungkin ini sudah resikonya, karena semua ini juga sudah pilihan saya. Nah, dari sini saran saya buat geng-geng semua ya, kalau yang mau masuk ke Malaysia silahkan, tapi pakailah dokumen yang resmi. Caranya lewat PT, geng, PT yang resmi ya, PT yang resmi. Jangan cuman karena nafsu adanya uang gaji besar terus langsung masuk lewat gelap, lewat Batam terus masuk sini ilegal, itu jangan. Itu harus memakai visa kerja. Oke, geng, sekian saja dari video saya, geng. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Zainal Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.